Halo, selamat malam Rehabadis semuanya. Apa kabar? Jadi sambil menunggu teman-teman join ya. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung di acara live IG Rehabaya ID pada malam hari ini. Oke. Sekali lagi selamat malam kepada semua Rehabadis yang ada di manapun, baik yang di rumah ataupun yang sedang masih bekerja mungkin pada malam hari ini. Pada malam hari ini rehabaya.id kembali menyelenggarakan live IG dalam rangka kita akan sharing santai mengenai topik mungkin yang sedang hangat dibahas saat ini, yaitu tentang COVID-19, di mana di situasi pandemi seperti saat ini kita dihadapkan pada situasi-situasi yang mungkin mengisyaratkan kondisi kesehatan kita harus tetap terjaga. Nah, topik kita pada malam hari ini yaitu staying sane and healthy during self-isolation. Sambil mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Halo, Dr. Timur. halo, selamat malam, Bli. Oke, satu lagi saya akan invite narasumber kita yaitu Dr. Wahyu. Tampaknya beliau masih belum bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Timur. Gimana kabar? Baik, saya panggil Mas Boy Timur atau Dr. Timur saja. Terserah, Mas. Itu Dokter Wahyu kayaknya baru join. Oh ya, oke. Baik. Sehat-sehat ya semuanya. Saya panggil Mas Tim saja gimana? Ya, boleh. Halo, Dok. Selamat malam, Dr. Wahyu. Udah ya? Apa? Udah. Sudah, Suara Dokter. saya jelas ya? Jelas. Jelas, Dokter. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Saya belum kenal Mas Made Ya. ya? Oke. Mas ya? Iya, Dokter. Bebas, Dokter. Oke. Iya, Jogi Made. Saya panggil Dr. Wahyu, Dokter. Iya, Iya, Dokter. boleh. Dr. Wahyu. Baik, Mas Kalau Tim sekarang sih dan Dr. Dr. Sita Wahyu. Dokter Dr. Sita, Sita. Dokter. Baik, Iya. Dokter. Karena dulu Siap. waktu saya masuk, ada senior yang namanya sama. Tapi nggak apa-apa deh, Dok Wai aja enak ya? Mbak Wai. Enak, Dok Wai. Sudah terbiasa dengan Dok Wai. Atau Mbak Wai. Saya manggilnya nggak Dokter apa-apa. Sita aja, Dokter. Oke. Saya tetap Dokter Sita. Oke. Ya, baik. Jadi selamat malam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, narasumber dan teman-teman yang ada di rumah. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Dan ataupun masih ada yang sakit atau sedang berjuang untuk kesembuhannya, semoga kita doakan agar cepat pulih. Seperti itu. Jadi malam hari ini kita dari rehabaya.id kembali menyelenggarakan IG Live dengan topik yang sangat hangat mungkin pada situasi seperti saat ini, yaitu staying sane and healthy during self-isolation. So, bagaimana kita menjadi tetap sehat dan waras ya, berakal sehat seperti itu selama kita menjalani isoman. Mungkin ini nanti berguna buat teman-teman yang sedang isoman ataupun buat keluarga dari teman-teman yang menyaksikan semuanya. Jadi yang pertama narasumber kita yaitu Mas Tim, Dr. Boy Timur Amanda Radita,
mohon maaf, Belum. Magister Kedokteran, Master Medical Education. Iya. Benar, Dokter Betul. Martin ya? Ya, selamat malam. Dan Dokter Wahyu Sita Wardani, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya. Ya. Kita kenalan dulu sama Mas Tim, mungkin bisa perkenalkan diri kepada teman-teman Rehabadis. Ya. Selamat malam Rehabadis. Perkenalkan saya Boy Timor, biasa dipanggil Boy atau Timor. Saya penyintas COVID baru sekitar 2,5 minggu ini. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bergejala, sudah insya Allah sehat. Nanti kita bisa sharing-sharing terkait dengan isoman selama menjadi survivor COVID kemarin. Oke. Jadi kalau Mas Tim sekarang mungkin bisa diceritakan sedikit aktivitasnya Mas Tim sebagai residen di. Oh ya. Saat ini sekarang saya sebagai PPDS di Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, juniornya Dokter Wahyu Sita dulu. Sekarang masih semester 5. Gitu. Oke. Baik. Kalau Dokter Sita sendiri, Dokter, silakan. Oke, halo semuanya. Rehabadis ya? Iya, ya, panggilannya Dokter. Sapaannya ya. Halo Rehabadis semuanya. Saya Wahyu Sita Wardani. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung dan 2 rumah sakit swasta di sini juga. Saya memang kita beda berapa semester ya Mas ya. Pokoknya saya waktu chief Mas Timor masuk. Jadi ya kita lumayan sering berinteraksi ya Mas ya, dalam tanda. Baik. Tapi Mas Timor sangat banyak membantu saya sampai saya sama-sama sama-sama Dok. Saya sebenarnya juga bingung ya kenapa kok saya yang dimintai menjadi narasumber. Ya kebetulan mungkin karena ada salah satu postingan saya ya, saya pikir begitu. Sebenarnya saya belum pernah terkonfirmasi positif. Cuman memang saya pernah merawat anggota keluarga inti yang positif. Kemudian dari situ saya mencoba, ya akhirnya kita baca-baca lah ya, kalau misalnya kita sendiri yang kena atau merawat seseorang yang kena, itulah tugas kita juga sebagai dokter ya, untuk terus menambah ilmu. Dari situlah saya rasa bisalah membuat sesuatu yang bisa saya share ke teman-teman semua, termasuk Rehabadis semuanya. Gitu. Keren Dok. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi kalau Dokter Sita ini tamat tahun berapa Dokter? Kalau boleh tahu. Baru sebagai tahun 2021 ya, teman-teman. 2020 awal Dok kayaknya. 2020 Dokter Sita ya. 2020 awal. Oke, 2020. Ya. Kalau tidak salah juga di Instagramnya Dokter ada Tulungagung Rehab Care Dokter ya. Jadi itu untuk keperluan. Sebenarnya itu tempat simpan ya, tempat simpan. Saya memang beberapa kali membuat edukasi karena saya berasa waktu saya di Poli itu nggak cukup panjang ya, nggak seperti pada saat PPDS dulu untuk bisa mengedukasi pasien dari A sampai Z. Padahal kita ini memang penuh dengan edukasi mau nggak mau ya, karena kita harus merubah lifestyle, karena kita harus memberikan contoh latihan misalnya. Dan nanti kalau di dunia kerja nggak seperti PPDS ya, benar-benar kita ini berhubungan dengan banyak orang yang menuntut kita kerjanya harus flow-nya cepat gitu. Jadi keterbatasan itu mengusik, ada sedikit idealisme ya. Aduh, gimana nih pasien belum saya kasih tahu ini itu. Ya, saya pikir itu salah satu caranya ya kita bisa berkomunikasi dengan pasien, apalagi sekarang eranya juga sudah era digital gitu. Keren. Jarang yang mungkin dokter yang sampai memberikan edukasi secara digital ya, karena dibandingkan dengan konten-konten di media sosial seperti yang dilakukan Dokter Sita. Jadi mungkin kita lanjutkan ke topik inti mungkin dari topik kita pada malam hari ini.
Yang pertama mungkin Mas Tim bisa diceritakan nggak bagaimana mulai terkonfirmasi COVID, kemudian terus memutuskan untuk isoman itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak ke Rehabadi? Oke, ya. Jadi awal mulanya itu kurang lebih 2,5 minggu yang lalu ya. Sebenarnya saya tidak bergejala di awal, tapi istri sama adik ipar saya, adik istri saya itu bergejala. Jadi demam, ada batuk, terus badan mulai lemas, pilek dan segala macamnya. Dan kebetulan saya kontak erat dengan mereka berdua gitu. Nah, suatu hari kita rame-rame swab antigen awalnya ya, swab antigen dan ternyata istri saya dan adik ipar saya positif, dengan saya negatif gitu. Nah, karena kami cukup kontak erat dan satu rumah, jadinya kita tetap konfirmasi dengan PCR. Siapa tahu memang ada hal lain yang tidak terduga gitu. Ternyata benar-benar tidak terduga. Saya tidak bergejala dan ternyata terkonfirmasi COVID gitu. Kurang lebih 2,5 minggu yang lalu. Nah, waktu terkonfirmasi benar-benar saya tidak ada gejala apapun, tapi di hari kedua saya isoman barulah muncul rasa sakit kepala, berat banget kepalanya, pokoknya berat, demam sepanjang hari, kemudian mulai batuk pilek dan segala macam itu mulai muncul hari kedua isoman. Nah, kenapa saya putuskan isoman? Yang pertama jelas karena awalnya saya tidak bergejala, jadi saya bisa merawat istri saya yang bergejala. Jadi saya maksimalkan kondisi rumah dulu. Terus kemudian ketika saya bergejala, menurut saya gejala ini masih cukup bisa saya self treatment atau saya treatment sendiri gitu loh, dengan ya tanya-tanya ke rekan-rekan sejawat atau baca-baca sebenarnya terapi COVID itu seperti apa untuk selama saya isolasi gitu. Dan saya putuskan sepertinya saya mampu untuk isolasi mandiri. Dan selama 2 minggu saya isolasi, alhamdulillah semua cukup terkendali, cukup termaintain simptomnya walaupun 5-6 hari pertama itu sungguh luar biasa beratnya. Jadi demam sepanjang hari itu, terutama demam sama pusing ini yang membuat saya lemes dan tidak bisa beraktivitas cukup banyak seperti sebelumnya. Tapi alhamdulillah dengan pokoknya semangat, terus makan apapun yang memang bisa dimakan gitu, terus kemudian minum obat teratur, alhamdulillah di hari ke-14 saya sudah bebas gejala. Oh, berarti selama isoman kemarin di rumah atau di tempat karantina khusus, Mas? Di rumah, kebetulan di rumah Di sama rumah. istri, jadi masih bisa merawat istri juga. Jadi kamar terpisah dong. Betul, kamar terpisah. Ini yang menyedihkan sih. Ada banyak yang Dua bilang kalau minggu, ada yang bilang kenapa sih kan sama-sama positif, kenapa nggak satu kamar aja gitu. Kalau bagi saya pribadi, saya juga belum tahu sih referensinya seperti apa, tapi baiknya adalah kamar terpisah karena kita kebetulan istri punya genetik autoimun, terus kemudian saya takutnya adalah ada pingpong fenomenon. Jadi baiknya kita selama masih bergejala untuk pisah kamar terlebih dahulu untuk mengamankan kita masing-masing. Tapi tetap saya juga harus tetap kontak dengan, maksudnya kontak itu dalam artian mau-follow up kondisi istri seperti apa gitu. Cuma masalahnya adalah kamar mandi kita tidak bisa pisah gitu. Cuma ya saya harus sterilisasi rutin, misalnya di UV gitu, sehari 2 kali di UV kamar mandi, ruang yang terbuka gitu. Jadi tetap saya sterilisasi semuanya. wah ini penting ya buat Rehabadi semuanya. Sebenarnya kemarin selama isoman saya dengan Mas Tim sempat sharing juga karena kebetulan kita sama-sama Yeah. isoman seperti Kita itu. terkonfirmasi di Jadi waktu yang sama. kapasitasnya ini sharing sebenarnya sudah dari 2 minggu yang lalu. Iya. Kemudian Pemanasan kalau ya. untuk Iya. iya dokter. Kemudian untuk dokter Sita sendiri mungkin bagaimana komentarnya dokter terkait dengan gejala-gejala yang dialami seorang survivor itu? Kebetulan kan dokter merawat pasien di RSU ya. Mungkin gejala-gejala apa saja yang perlu patut diwaspadai agar tidak semakin memberat seperti itu. Yang terlebih lagi buat yang sedang isoman. Oke. Terima kasih Mas Bli Made atas pertanyaannya. Tapi memang kalau secara teori memang ada gejala-gejala yang memang masih mengikuti ya setelah selesai isoman maupun setelah hasil ada yang masih menentukan dengan hasil ya, padahal PCR maupun antigen itu bukan penentu kita sembuh atau selesai isoman untuk saat sekarang ini. Cuman
kalau misalnya sudah negatif ataupun sudah selesai lah ya masa terinfeksi COVID, itu memang masih banyak banget yang mengalami gejala yang berkepanjangan. Uh, itu pun entah itu pasien, entah itu keluarga, entah itu teman-teman ya, ini dari hasil sharing ya. Semuanya pasti pernah merasakan hal-hal yang apa ya, nggak kayak dulu lah gitu. Entah itu rasanya kok masih ampek ya, sesek gitu, atau kayak nggak bisa, ini kok nggak bisa cium gitu, atau nggak bisa merasa gitu. Kata lain overthinking ya, kadang juga. Mungkin itu juga memang terasa, tapi akan berbeda. Ibaratnya, wah ini kok kerasa gini ya, ini kenapa nih, ya, itu dulu. Jadi, despite itu semua, saya masih merasanya itu yang masih berkepanjangan itu adalah secara psikologis nih, secara emosi juga ya. Makanya sebenarnya langkah-langkah, ya nanti kalau misalnya ditanya nih apa dok langkah-langkahnya untuk berikutnya kita menghadapi long covid ini, ya, yang pertama tuh yang harus diatur itu emang psikologisnya dulu deh gitu. Yang nomor satu tuh harus bersyukur dulu gitu. Itu yang harus di apa ya, kita itu kan mempunyai kontrol ya terhadap apa yang bisa diletakkan nih di dalam pikiran kita, dan mana yang bisa ini nggak usah deh gitu. Kalau ibaratnya kan kita kalau misalnya di kalian berdua nih ya kena kan, pasti kan di dalam hati masih merasa ya kok bisa ya gitu, atau kalau enggak dari mana ya itu awal-awal itu gitu awal-awal. ya, maksudnya itu nggak mungkin enggak deh, kenapa ya ini ya, masih denial dari mana ya gitu. Terus berikutnya, aduh ini istri aku gimana nih, terus aduh ini gimana nih gitu, gimana nihnya tuh jadi berkepanjangan. Tadi Mas Boy bilang, aduh ini istriku ada autoimun nih, gini nih, nanti begini nih, nanti begitu nih, so much things di dalam otak itu. Nah, ya nomor satu kalau sudah selesai bersyukur dulu, bersyukur bahwa kita nggak usah berjibaku sama yang lain-lain untuk mendapatkan ICU. Bersyukur kita masih bisa dirawat di rumah. Bersyukur kita sudah melewati 10 minggu Mas Timur tanpa gejala ya sekarang ini ya. Jadi daripada aduh aku nanti gimana ya, waduh aku nih referatku jadi nggak bisa aku kerjain nih gara-gara ini, aduh aku ini masih tanggungan ini itu nih, selesai tuh pikirannya masih banyak. Saya yakin banget waduh aku masih ada punya utang kerjaan nih ini, aduh kemarin backupan teman-teman, wah pokoknya macem-macem. Ya itu tadi akhirnya rasa aduh alhamdulillah aku nggak perlu kejar-kejar oksigen, masih aku nggak perlu ini itu tuh jadi tersingkirkan oleh problem-problem gitu. Ya dengan itu, soalnya dengan emosi yang lebih stabil, dengan perasaan yang lebih positif, semua program yang pasti kalian juga sudah pernah baca ya berulang-ulang itu, sebenarnya program-program yang saya tulis juga itu juga ambil dari sumber-sumber yang sama kan sebenarnya. Cuman semua itu tidak akan bisa terlaksana kalau dari awalnya starting point-nya udah salah gitu, menurut saya ya. Semoga itu juga benar-benar dirasakan. Setelah bersyukur, ya fokus. Kedua nih ya, fokus itu balik lagi. Sebenarnya apa sih yang kita punya sesuatu yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol gitu. Yang tidak bisa kita kontrol misalnya ya adanya pandemi ini, itu nggak bisa kita kontrol kan. Terus apa yang ditampilkan di media gitu ya, itu juga nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita memandang itu semua. Misalnya, jadi kenapa saya diberi sakit ini gitu kan? Oh ya, mungkin aku butuh waktu buat istirahat. Pasti ada hal-hal yang bisa diambil lah positifnya gitu. Ya itu yang diletakkan, yang lain-lain dibuang itu dulu. Gitu. Terus maunya apa nih ke depannya? Oh aku harus, itu boleh. Misalnya menetapkan goal nih ya. Aduh nih referatku belum keselesaikan nih, oke lah aku ini coba deh selesaikan referatku. Terus atau misalnya kita sudah mulai merasakan batuk atau sesak atau gejala-gejala dari long covid itu ya, jadi nggak ada rasa overthinking gitu, ibaratnya aduh ini kok begini ya, kok rasanya sesek banget ini, kenapa ya, apa
karena ini, apa karena itu. Jadi overthinkingnya itu juga disingkirin dulu. Jadi lebih ke, oh ini, aduh udah mulai batuk nih. Oh iya ya, oke. Nggak apa-apa, coba aku latihan batuk efektif. Oh coba aku cari obat gitu. Terus nggak apa-apa gitu. Atau kalau udah mulai sesak juga, oke, pasang saturasi dulu. Oh oke, nggak apa-apa. Oke, latihan nafas dulu gitu. Terus nggak apa-apa. Terus dengan begitu caranya kita menenangkan diri gimana ya, dengan latihan pernapasan itu, latihan stretching itu. Jadi kita mengaplikasikan latihan itu untuk mengatasi hal-hal yang berkecamuk ya, atau juga hal-hal yang dirasakan. Jadi dua sisi gitu, yang di pikiran juga, yang dirasakan tubuh juga gitu. Terus mulailah kita mengatur semua pola hidup gitu ya, karena dengan optimis juga kita jadi doyan makan, ibaratnya nggak telat makan, terus minum air putih juga cukup gitu, termotivasi lah untuk menerapkan gaya hidup sehat yang memang disarankan untuk mengatasi gejala-gejala long COVID itu. Jadi menurut saya yang mengatasi rasa emosi, cemas dan lain sebagainya itu diletakkan pertama dulu, baru berikutnya latihan-latihan yang lain itu bisa dilakukan dengan rasa semangat ya, dan fokusnya tuh oke, aku sembuh dan everything's gonna be okay gitu. Caranya gimana ya? Oke lah, aku sekarang jaga-jaga diri, aku nggak akan terlalu kecapean lah, ini nggak ada lah begadang-begadang lagi gitu. Sekarang belajarnya aku ini dulu, aku cicil, nggak akan aku sistem kebut semalam, besok ketemu ini aku baru belajar sekarang ya, gitu-gitu kan akan lebih teratur lagi gitu Ya, kurang lebih. keren ya sekali dok. Jadi yang paling penting itu saya sampai catat ini tentang mindset ya. Jadi yang pertama diletakkan itu mengubah mindset gitu. Kalau kita pas sudah kena COVID itu memang susah sih mungkin selama karena kita sakit soalnya. Jadi tapi harus memang diletakkan pertama yang lainnya agar goalnya tercapai juga ya, latihannya nanti. Oke, jadi kalau Mas Tim sendiri sudah gimana Mas kalau seperti yang disampaikan Dokter Sita itu kemarin ketika sakit? Iya, benar yang disampaikan oleh Dokter Wahyu Sita itu. Jadi memang mindset itu penting untuk di-set di awal ketika sudah terkonfirmasi COVID. Tapi sebelum ke situ, mungkin saya ngasih tahu ke Rehabadi semuanya, ketika kita terkonfirmasi COVID itu harus ngapain itu. Jangan panik. Yang pertama jangan panik. Oh ya, sorry Mas Tim, saya potong. Jadi teman-teman Rehabadis mumpung sudah banyak yang join, jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat atau di question, boleh di pojok kanan bawah itu di kolom di question. Silakan mengetik pertanyaannya, nanti kita akan bahas juga kalau masih ada waktu. Kalau ada yang beruntung nanti kita akan kasih door prize atau kenang-kenangan dari Rehabadis. Dari Rehabaya, sorry. Silakan Mas Tim dilanjutkan. Ya, jadi waktu terkonfirmasi COVID itu kadang kita sudah, buat orang-orang tertentu ya, mungkin kita panik. Wah, kok saya kena COVID, nanti saya gimana, segala macamnya. Nah, itu jangan sampai terjadi kemaningan di awal. Ya. Buat Rehabadis yang misal nih saat ini terkonfirmasi COVID atau keluarga terkonfirmasi COVID, segeralah lapor ke warga atau ketua RT atau ketua RW dan melaporkan diri di Vaskes terdekat, karena itu adalah langkah awal agar kita termonitoring oleh lingkungan sekitar sama Vaskes terdekat. Alhamdulillahnya di perumahan saya ini ada Satgas COVID, jadi ketika ada yang terkonfirmasi COVID, maka kita bisa lapor ke Satgas menyampaikan bahwa saya sedang terkonfirmasi dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dan alhamdulillahnya memang ada beberapa wilayah yang kayak warga bantu warga. Nah, saya terbantu sekali dengan adanya Satgas COVID ini, semisal di follow up bagaimana kondisinya. Kemudian saya juga bisa bertanya, bolehkah saya berjemur di luar? Karena kan saya juga tahu sendiri kalau semisal saya berjemur di luar,
takutnya nanti orang jadi takut berinteraksi dengan saya dan segala macamnya. Kontak. Juga ke vaskes Ya. terdekat, kita harus lapor, karena siapa tahu dengan kita adanya gejala, kita dibantu dengan obat-obatannya. Kebetulan saya lapor ke Policovid di rumah sakit, dan saya mendapatkan kok obat-obat itu secara gratis, obat antiviral, multivitamin, obat batuk, obat simptomatisnya itu kita dapatkan secara gratis. Nah, ketika saya sudah mengurangi kepanikan itu dan tahu harus seperti apa, maka yang saya lakukan adalah ya udah bikin mindset, walaupun ini bergejala dan berat. Maksudnya bagi saya itu berat. Kenapa? Saya itu orangnya pecicilan kan, maksudnya tidak bisa berhenti dalam satu waktu tertentu dan itu kurun waktu yang lama. Nah, berkurangnya pecicilannya saya itu ternyata juga mengaruh pada psikologis. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang, nggak bisa ngerjain sesuatu hal. Nah, itu sangat mempengaruhi psikis. Benar kata Dr. Wahyu sih tadi. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah ketika saya tidak bergejala, dan maksud saya ketika gejala saya itu berkurang, terutama itu pagi hari. Pagi sampai siang tuh saya almost cukup fit. Jadi saya bisa melakukan aktivitas di pagi sampai siang hari. Seperti aktivitasnya ya bersih-bersih rumah, bersih-bersih baju, kemudian melakukan sterilisasi rumah, sampai ke latihan yang disampaikan Dr. Wahyu tadi. Saya latihan nafas, jadi breathing exercise tetap saya lakukan, kemudian stretching, kemudian latihan-latihan fisik yang intensitasnya cukup ringan dulu aja karena masih bergejala. Itu cukup membantu untuk saya mendapatkan waktu istirahat dari siang sampai malam yang enak gitu ya. Tidak terlalu sesak banget, tidak terlalu pilek banget, tidak terlalu pusing banget. Karena aktivitas yang pagi hari itu sangat membantu kita untuk istirahat kita di sore ataupun malam hari. Nah, kemudian yang saya lakukan juga adalah mencoba untuk mengalihkan gejala-gejala saya itu dengan aktivitas yang contohnya adalah berinteraksi telepon, misalnya video call dengan orang lain, atau bertanya-tanya dengan orang lain, atau bahkan juga bisa kita lakukan bikin sesuatu nih, semisal bikin konten atau bikin apa yang memang jadi pusingnya saya itu teralihkan oleh itu gitu. Kebetulan kalau saya Nggak bikin tugas kan, Mas? saya nggak sanggup kalau bikin tugas waktu saya bergejala. Gitu. Jadi alihkan gejala-gejala itu untuk hal yang lebih positif, sehingga tadi yang kata Dr. Wahyu Sita bilang, ketika kita sudah punya pikiran negatif, insya Allah, saya sih sudah membuktikan diri saya sendiri, gejala itu juga akan hilang bukan hilang sih, berkurang dengan sendirinya. Gitu. Yes. Jadi sudah diaplikasikan sekali ya apa yang disampaikan Dr. Sita tadi oleh Mas Tin selama menjalani isoman. Nah, Dr. Sita, mungkin kita tahu bahwa banyak yang datang ke UGD itu atau ke pusat pelayanan kesehatan itu biasanya sudah dengan gejala yang cukup berat. Bagaimana tanggapan dokter tentang hal tersebut? Apakah memang pencegahannya memang yang kurang atau bagaimana menurut dokter? Oke, ini memang salah satu tugas kita ya sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi lewat misalnya acara atau konten-konten seperti ini supaya masyarakat juga lebih teredukasi lagi, ibaratnya, karena ya itu tadi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu adalah apa yang tertampil di media ya. Nah itu pun dan masyarakat sendiri itu kan tidak semuanya ibarat awam ya dengan tentang kesehatan. Ada tuh masyarakat yang sama sekali nggak pernah ke dokter misalnya, sama sekali tuh nggak pernah bersentuhan dengan kesehatan. Benar. Entah karena memang tidak ada fasilitas atau memang tidak mau, memang turun temurunnya tuh begitu gitu. Nah, apa yang tertampil media kan macam-macam ya. Kebetulan kalau beritanya yang oke-oke nih, misalnya tingkat kesembuhan atau yang positif-positif tuh nggak menarik untuk dijadikan berita. Yang menarik itu adalah sesuatu yang lebih ke negatif ya. Ada yang meninggal lah, atau foto-foto yang tragis negatif lah ya. tragis. Gitu, ibaratnya gede yang bagaimana lah ya, berita-berita gitu kan yang lebih banyak terekspos. Nah, tentunya masyarakat juga bila dia sudah merasa gejala, biasanya kan mereka tuh yang belum aware ya, pasti akan mencari jalan lain dulu deh
entah herba dulu lah, entah katanya inilah, katanya itu tuh minum ini, katanya itu begini, itu dulu. Nah baru setelah masuk ke fase-fase yang sesak atau yang lebih parah lagi, baru mereka pergi minta bantuan ke fasilitas kesehatan. Oke, jadi kita back on track sebagai nakes ya. Kalau kita merasakan gejala atau kalau daerah sekitar kita atau ada orang-orang yang dekat dengan kita terkonfirm COVID-19, yang pertama harus kita lakukan adalah ya tes dulu gitu ibaratnya, atau kalau enggak konsultasi dulu, karena telemedicine kan sekarang sudah digalakkan ya. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak enak ya, atau ada sekitar kita yang terkonfirm, boleh pergi tes dulu. Sekarang kalau di laboratorium yang terafiliasi ya dengan Kementerian Kesehatan, itu sudah bisa dilakukan secara gratis. Atau tes mandiri juga boleh, asal kalau orang Jawa bilang ojo diramesi dewe. Setelah tes, tetap konsultasi kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, entah itu di puskesmas, entah itu melalui telemedicine dan sebagainya. Ada sekarang fasilitas-fasilitas yang sudah difasilitasi oleh pemerintah supaya mempermudah masyarakat memanfaatkan dan bisa berkonsultasi dengan benar, dengan jalur yang benar dan baik. Berikutnya nanti akan ada obat-obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami ataupun sesuai dengan simptom-simptom yang dirasakan. Misalnya batuk atau pilek atau sesak, ya nanti akan diobati sesuai dengan keluhannya. Jadi tidak ada sebenarnya pengobatan yang berlebihan gitu. Gak semua COVID gejalanya sama. Jadi obat untuk mastimor misalnya, macam-macam obat untuk mastimor belum tentu bisa diaplikasikan untuk Brimade gitu, karena mungkin keluhannya itu berbeda gitu. Jadi nggak ada yang semuanya sama, itu nggak ada. Terus juga advice atau saran, apakah isolasi mandiri atau ini nggak bisa Bu, kalau isolasi mandiri harus ke rumah sakit atau harus ke puskesmas, itu juga bisa disarankan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang ditemui via puskesmas ataupun telemedicine. Terus kemudian sebelumnya kita juga harus tahu apa-apa saja yang harus dievaluasi. Misalnya ketika diputuskan kita itu isolasi mandiri, barang-barang yang harus kita punya untuk mengevaluasi ya minimal adalah termometer dan pulse oximetry, itu harus kita punyai di rumah, entah itu untuk diri kita sendiri atau anggota keluarga yang berada di rumah gitu, yang misalnya kita rawat, kita sebagai caregiver-nya ya gitu. Pemantauan bisa 2 kali sehari, kita harus ukur suhu dan saturasi, kemudian juga bertanya kalau kita adalah caregiver keluhannya apa gitu. Dan kita sendiri juga ibaratnya jangan denial ya. Misalnya kalau dalam suatu penyakit itu lebih baik praduga bersalah daripada enggak tapi ternyata iya. Betul, tapi benar. Jangan overthinking juga, jangan panik juga. Maksudnya ya kita itu supaya kita berhati-hati gitu. Beratnya. Kalau misalnya karena ada alat-alat yang bisa memvalidasi, misalnya kita kok rasanya anget-anget ya buktikanlah dengan termometer misalnya gitu. Atau kalau misalnya rasanya kok sesek banget ya, coba disaturasi, ternyata nggak terlalu rendah, itu kan ada penyelesaiannya, misalnya latihan nafas, posisi proning, nah seperti itu. Jadi tetap ada tata evaluasi. Terus kalau misalnya ada gejala yang tidak seperti biasanya, nah itu baru kita juga harus kembali berkonsultasi dengan ahlinya gitu. Karena memang mau nggak mau ya, sebenarnya ini kan penyakit ya, jadi untuk penyakit sendiri itu sudah ada ahlinya, yaitu ahli-ahli kesehatan. Terus kemudian ada latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah, misalnya kalau untuk
rasa dahak yang nggak bisa keluar, itu ada latihan batuk efektif. Kemudian ada latihan nafas tadi dan stretching untuk latihan mobilisasi otot juga bisa itu untuk menambah ekspansi dari dada seperti itu. Ya, banyak latihan yang bisa dilakukan. Kemudian kalau merasa sudah mulai sesak, itu ada posisi-posisi proning yang bisa dilakukan yang mungkin sudah bisa diakses banyak edukasi-edukasi yang sudah diberikan secara online ya dari grup-grup WA biasanya sudah banyak. Itu sudah bisa, itu juga bisa dilakukan semuanya. Jadi yang penting jangan berpikir bahwa kalau kena COVID itu stigmanya negatif gitu. Itu yang harus pertama dulu juga ya. Ini berkaitan sama judul ya, stay sane ya. Bahwa nggak apa-apa, it's okay gitu. Yang pertama it's okay dulu, it's okay nggak apa-apa gitu. Terus setelah acceptance dulu, jadi harus menerima dulu kondisinya. Oke lah, kena gitu ya. Karena kalau enggak, kalau senantiasa denial ya, aduh kenapa ya, dan enggak ini enggak, aduh kenapa ya, masa sih, terus nanti mulai akan berpikir, ini kayaknya jangan-jangan nggak valid ya deh, atau mulai mencari-cari nih, wah ini kayak mungkin PCR di sini nggak pas ini, nanti PCR di sana aja dan sebagainya. Nanti kalau selalu akan mencari cara buat ya enggak atau masih denial deh, menolak keluhannya. Jadi acceptance dulu. Nah, baru kalau setelah acceptance balik lagi, oke lah, ya udah kena. Oke, sekarang fokusnya adalah sembuh gitu. Gimana caranya saya mencari kesembuhan? Oh ya udah konsultasi dulu ini ke puskesmas ini, dapat obat ya sudah, minum sesuai dengan apa yang dianjurkan gitu. Jangan ditambah-tambah sendiri, apalagi based on ini katanya tetangga nih ini begini begitu usah. Terus tahan ya, ini lagi ya, balik lagi, ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol. Ibaratnya yang tidak kita kontrol adalah itu tadi apa yang diupload oleh media ya. Yang bisa kita kontrol adalah aku nggak perlu nih kebanyakan handphone nih sekarang, nggak perlu lihat-lihat WA nih sekarang gitu. Aku nggak perlu follow akun ini sama ini deh gitu. Aduh nggak usah lah aku baca-baca berita ini. Jadi kita sendiri kok yang tahu apa sih yang perlu kita masukkan di sini, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Lagi itu. Yes. Oke, jadi mungkin saya garis bawahi tadi ada statement dari Dokter Sita, praduga bersalah juga kita bisa terapkan buat kita sendiri ke orang-orang ya. Jadi sekarang kita anggap aja semua orang itu positif ya, Dok. Jadi ya, betul. Sehingga kita lebih sangat aware. Benar, benar sekali yang disampaikan Dokter Sita tadi. Nah, mungkin ini saya sela sedikit, mungkin banyak yang ikut di antara Rehabadis yang sudah join juga, ada apa namanya supervisor atau DPJP di rumah sakit juga, dan senior dari IKFR Erlangga juga yang sudah banyak join. Nanti mungkin selanjutnya sudah ada yang request join juga, mungkin nanti kita selanjutnya akan ada mungkin topik-topik lain yang banyak kita bahas dengan narasumber yang sudah sangat mungkin tertarik dengan topik ini, Dokter. Oke, jadi kita lanjut lagi ke Mas Tim. Jadi kalau mendengar cerita Dokter Sita tadi, kira-kira biar nggak sampai berat gitu, untuk Mas Tim sendiri ada hal-hal yang disyukuri nggak sampai tidak terjadi gejala-gejala yang sampai sedang? Nih gejalanya Mas Tim termasuk ringan ya, Mas? Yang kemarin ya, ringan ke sedang, ringan sedang, yang tidak sampai memberat. Ada hal-hal yang disyukuri atau yang tidak dimiliki sehingga tidak menimbulkan gejala sampai berat. Ya, sebenarnya gejala yang cukup berat tuh ketika saya di hari ketiga atau hari keempat isolasi. Itu gejala yang berat karena hampir satu malam tuh saya terbangun bisa 4-5 kali karena saking demam, kemudian kepala juga berat. Itu yang menurut saya gejala yang sangat berat di hari ketiga dan hari keempat. Alhamdulillahnya adalah karena saya
melakukan self treatment sendiri, maksudnya ya saya tetap bertanya kepada expertnya. Saya mencoba untuk mengobati simptom saya sendiri sesuai dengan protokol yang ada. Contohnya kayak demam, ya karena saya dapat paracetamol, ya saya maksimalkan dosis paracetamol itu. Kan dosis paracetamol kan sehari bisa sampai 3.000 mg. Nah, ketika saya merasa demam dan jaraknya sudah cukup, misal 4-5 jam, kalau saya masih merasa demam dan pusing, ya saya minum lagi paracetamolnya. Alhamdulillah saya cuma demam dan pusing cuma 2 hari. Dengan dosis paracetamol maksimal mungkin sehari cuma 2.400. Dan saya tanya konsultan, ya nggak masalah. Selama kamu memang masih simptomnya muncul, ya obati sesuai dengan simptomnya. Kemudian saya pilek. Nah, nggak tahu ya, ini saya juga belum baca referensinya. Kalau posisi prone kan kita mengurangi sesak, ternyata juga mengurangi pilek loh. Percaya atau nggak percaya? Jadi ketika saya pilek dan mampet gitu ya hidungnya, saya posisikan prone dengan posisi yang benar. Nanti Rehabadis bisa lihat posisi prone yang benar itu seperti apa, posisi bantalnya seperti apa. Itu sangat membantu kalau Rehabadis posisi gejalanya adalah batuk dan pilek. Karena bisa cukup mengurangi pileknya dan bisa memobilisasi sekret yang memang susah untuk dikeluarkan. Atau juga kalau teman-teman yang muslim atau yang non-muslim juga bisa mencoba, itu posisi sujud. Nah, ketika posisi sujud, kita lakukan breathing exercise di situ. Kita lakukan batuk efektif juga bisa di situ. Kita latihan huffing juga bisa dengan posisi sujud. Itu sangat membantu untuk mobilisasi sekret. Jadi sekretnya bisa cukup mudah keluar. Dan yang berikutnya, karena saya sesak sama pilek, itu sangat ganggu, saya sempat konsultasi ke teman sejawat THT, enaknya diapain? Nah, saya disarankan untuk lakukan cuci hidung. Nah, cuci hidung ini juga sangat membantu untuk mengurangi lendir yang ketika pilek. Jadi kita lakukan aja cuci hidung sehari 2 kali, itu sangat-sangat membantu untuk kita mengurangi pilek sama batuknya. Dan insya Allah kalau kita bisa mengurangi pilek sama batuk, biasanya sesaknya juga akan mulai berkurang. Kemudian selain saya cuci hidung, jangan lupa juga berjemur. Itu juga bisa lumayan lah, sambil berjemur sambil kita exercise itu sangat membantu sekali. Yang disampaikan oleh Dr. Wahyu tadi juga betul, harus sering-sering cek di saturasi, suhu, itu harus sering cek sama laju nafas kita. Apakah kita laju nafasnya kita terlalu cepat, atau cukup normal, atau memang kita bisa kontrol sendiri dengan breathing control misalnya, itu kita bisa lakukan. Selama itu bisa kita kontrol, kita sudah bisa mengendalikan simptom kita. Mungkin yang mengganggu adalah ketika sudah terjadi anosmia ataupun agesia. Karena saya di hari ke-5 dan hari ke-6 sudah muncul anosmia sama agesia. Itu rasanya semua makanan hambar. Gak bisa merasakan apapun. Jadi kayak saya merasakannya, Mas. Ya udahlah, makan yang penting untuk hidup gitu ya. Bukan makan untuk enak gitu, tapi makan untuk hidup. Benar. Yaudah ya, kita makan walaupun sebenarnya mungkin karena kita kondisinya lemas, jadi kita tidak bisa satu porsi biasanya itu langsung habis mungkin ya. Nah, saya melaksanakan strategi porsi terbagi. Jadi semisal pagi saya pagi sampai siang bisa cukup banyak makannya, tapi ketika sore sampai malam saya lakukan porsi terbagi. Misal jam 3 saya cuma mampu 4 sendok atau 5 sendok. Ya sudah, cukup, jangan ditambahkan lagi daripada mual, daripada nggak enak. Nanti 2 jam lagi coba dimakan lagi gitu. Jadi porsi terbagi ini membantu kita untuk tetap intake cairan maupun nutrisi kita tetap terjaga. Sehingga saya hari ke-7, hari ke-8 sudah membaik anosmia sama agesia. Untuk anosmia, saya lakukan olfactory training. Atau kita tetap mencoba, walaupun ini bau apa, ini nggak ngerti, tetap harus dirasakan. Saya waktu itu membaunya kopi, teh, kemudian lemon, sama minyak kayu putih. Itu tetap saya bau, walaupun nggak tahu ini bau apa saja, tapi alhamdulillah hari ke-7 saya sudah membaik. Gitu. Wah, mantap Mas. Jadi kalau saya pribadi ciumnya ayam goreng, saya mencoba menciumnya agar Ya, enak-enak ya. agar nafsu makan meningkat ya, dokter. Kita juga. Oke. Jadi apa yang disampaikan Mas Tim tadi sangat lengkap ya. Bahkan kalau untuk teman-teman rehabadis yang awam, mungkin yang join ini ada yang awam, mungkin agak bingung tentang istilah-istilah yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Dr. Timor dan Dr. Sita tadi, mungkin bisa di googling yang pertama, kemudian yang kedua mungkin bisa nanti lihat di akun IG Rehabaya dan Dr. Sita, juga sudah ada
cara-cara atau teknik-teknik untuk latihan, dan terlebih lagi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya IKFR UNER untuk melihat cara-cara latihan itu sudah ada yang diupload juga. Kemudian di Rehabaya juga nanti akan ditambahkan konten-konten tentang apa yang disampaikan sekarang ini. Oke, kalau untuk Dokter Sita sendiri mungkin banyak pasien-pasien COVID itu yang sampai mudah lelah, seperti itu, cenderung lemas gitu. Mungkin strategi latihan fisiknya itu harusnya seperti apa? Goal yang harus dicapai saat melakukan latihan itu seperti apa? Dan precaution-nya atau apa yang harus dihindari saat melakukan latihan itu seperti apa, Dokter? Oke. Untuk latihan fisik ya, supaya bisa Ya. mengembalikan kebugaran, kemudian bisa kembali juga ke aktivitas sehari-hari yang semula, kemudian juga mengurangi rasa cepat lelah, kemudian juga mengurangi cemas juga, mengurangi ketidakpedean juga, karena banyak sebenarnya penyintas COVID itu yang jadi nggak pede untuk aktivitas kembali, karena nanti kalau sesak gimana, nanti kalau capek gimana, nanti jadi kembali lagi ke saat-saat dia sakit. Yang pertama harus tahu ya batas diri gitu. Ibaratnya berolahragalah sesuai dengan toleransi saat itu. Yang paling baik adalah latihan uh, hingga ke intensitas rendah atau ke intensitas sedang. Cara mengukurnya bagaimana? Yang paling gampang itu dengan talk test ya. Jadi kalau misalnya kita berolahraga, kita mencoba berbicara ya, atau bernyanyi. Kalau kita misalnya bisa bernyanyi saat melakukan olahraga, itu kita masih berada di intensitas ringan. Kemudian kalau saat kita berolahraga, kemudian kita masih bisa mengobrol dengan orang lain, nah itu intensitas kita masih di intensitas sedang. Tapi kalau saat berolahraga, terus kita sudah mulai nggak bisa ngobrol dengan orang lain, nah itu kita sudah masuk ke intensitas berat, dan itu malah membahayakan untuk pasien-pasien yang masih terkonfirm atau Mungkin yang berat ya. penyintas, karena disitulah ada periode di mana imunitas kita berada di titik terendah. Itu malah kita gampang ya terkena tertular virus. Gitu. Untuk jenis olahraganya kita bisa memilih apa saja, yang penting kita semangat melakukannya, itu dulu aja deh. Misalnya kita nggak suka jalan tapi disuruh jalan, ya untuk mengejar compliance itu mengejar rutinnya itu jadi nggak efektif gitu. Bisa diganti dengan olahraga lain yang kita happy, karena itu kunci ya supaya kita bisa rutin untuk melakukan. Misalnya mau dance ya, mengikuti karena kita di rumah aja, kita setel YouTube misalnya, terus kita nari-nari dengan musik yang ditampilkan, itu boleh. Kita mau main game ya, kalau kesukaannya game ya, ada Wii ya, namanya bener ya Wii ya, atau game-game best yang bisa kita lakukan sambil main game itu kan ada ya, itu juga bisa. Kebetulan saya lihat postingannya teman-teman itu ada sepedahan yang ada gamenya itu ya, itu juga bisa. Yang penting olahraga fun dulu, fun untuk dilakukan, jadi melakukannya juga dengan happy dan ikhlas, dan nantinya jadi bisa rutin gitu. Terus kemudian kembali lagi lebih aman untuk berolahraga di dalam rumah daripada di luar rumah ya. Kalau untuk berjemur sih oke-oke aja, tapi juga tetap seperti Mas Timur lakukan tadi, izin dulu ke lingkungan ya. Makanya komunikasi dengan RT RW itu juga perlu gitu. Kalau kita mau berjalan-jalan di luar misalnya, ya pastikan juga lingkungan itu aman. Tetap melakukan protokol kesehatan juga gitu. Terus kemudian intensitasnya ringan sedang itu lagi berapa kali. Kalau waktunya singkat ya, misalnya kita mampunya 5-10 menit, nah itu bisa dilakukan 4-5 hari per minggu. Terus kalau misalnya sudah bisa naik lagi waktunya, misalnya sudah bisa 30 menit sampai 1 jam gitu, itu bisa
misalnya 2 sampai 3 kali per minggu itu bisa gitu. Jadi intensitasnya boleh atau frekuensinya boleh ditentukan sendiri juga. Yang penting intensitasnya ringan sampai sedang gitu. Kalau mau dilakukan setiap hari juga tidak apa-apa, asal tetap di intensitas ringan dan sedang, dan tetap memperhatikan keluhannya ya. Berarti kalau misalnya olahraga terus udah mulai sesak gitu, jadi tahu kapan harus berhenti. Bagaimana Benar. untuk tahu bagaimana harus berhenti itu kita juga harus tahu keluhan-keluhan kita sendiri. Saya kalau sudah mulai sesak, nafas nggak enak, ya berhenti dulu. Kemudian kalau tiba-tiba batuk-batuk berat, ya berhenti dulu. Pusing, mual, kemudian muntah apalagi itu tanda-tanda kita harus berhenti. Keringat dingin juga itu tanda-tanda kita harus berhenti. Kemudian selalu cek ya saturasi, suhu, kalau punya tensi digital juga enggak apa-apa, diukur aja. Jadi kalau dikurang dari kurang dari 90 per 60 misalnya, atau lebih dari 140 sampai per 90, nah itu harus dihentikan juga kegiatan olahraganya. Kemudian nadi itu juga diukur di pulse oximetry, kan juga ada ya mengukur nadi. Nah itu di rate tertentu juga kita harus berhenti. Kemudian untuk olahraga juga harus memperhatikan persyaratannya, misalnya pakai pakaian yang nyaman ya. Terus kemudian alas kaki juga yang nyaman, untuk sepatu olahraga yang betul misalnya, untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang lain, misalnya cedera atau hal-hal yang lain gitu. Kemudian makan 1 jam sebelum berolahraga. Hal-hal seperti itu juga hendaknya diperhatikan juga. Terus juga jangan terlalu overtrain juga ya. Misalnya karena kepengen sehat jadi olahraganya 4 sampai 5 kali per hari. Kalau durasinya singkat nggak apa, misalnya kayak 5 menit tapi 5 kali per hari itu nggak apa-apa. Tapi kalau setengah jam atau 1 jam tapi 5 kali per hari, ya jangan deh. Lihat-lihat dulu juga kondisinya gitu. Kadang kita juga butuh waktu istirahat yang cukup juga. Oke, keren sekali dokter. Jadi mungkin langsung nyambung, ada pertanyaan bahwa kegiatan apa saja atau olahraga apa saja yang bisa dilaksanakan di rumah, mungkin sudah dijelaskan sama dokter Sita tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak kecil atau misalnya ada orang tua yang rentan, yang di rumah selama kita melakukan kegiatan olahraga, itu sebaiknya bagaimana dokter? Entah itu anaknya positif ataupun anaknya memang belum terkonfirmasi positif. Bagaimana sebaiknya dokter? Ada tips nggak? Kalau soal itu pelatihannya ya maksudnya kalau anak-anak Ya, yang terkonfirm positif, terus olahraga apa yang ya, bisa kita sarankan? Itu maksudnya? benar. Oke, Iya dokter. kembali ya. Anak-anak itu ibaratnya menyuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu, itu juga harus balik lagi tadi, harus adalah sesuatu yang fun, yang dia akan bersemangat melakukannya gitu. Jadi nari-nari itu juga boleh, main game itu juga bisa diterapkan di rumah. Misalnya kalau ada sepeda statis, anaknya disuruh bersepeda statis juga tidak apa-apa. Terus bermain ya, ya kalau kita tidak misalnya anaknya positif, sementara kitanya enggak, ya tetap pakai prokes ya, pakai masker saat olahraga. Terus tapi kita temenin dia, kita harus tetap mendampingi dia ya. Bisa bermain-main ya, misalnya katakanlah peta umpet ya gitu, itu kan ada kegiatan agak lari-larinya juga ya, atau kejar-kejaran itu juga enggak apa-apa gitu kalau anaknya tidak bergejala atau bergejala ringan ya gitu. Jadi atau kalau mau diajak main gobak sodor, kan banyak sebenarnya mainan-mainan itu yang masih menggunakan aktivitas fisik ya, yang sekarang sudah jarang kita lakukan. Sekarang kan semuanya serba pakai game ya, anak-anak itu bermain. Padahal kan aktivitas fisik based dengan mainan itu banyak. Mainan tradisional itu juga banyak ya. Itu bisa diterapkan. Terus misalnya ngajak anak naik turun tangga misalnya, yuk kita naik turun tangga yuk sambil nyanyi 1, 2, 3, itu juga bisa. Jadi kita ya sebagai orang tua memang harus punya trik-trik tertentu ya. Yang penting mereka beraktivitas fisik gitu ya. Selama waktu-waktu misalnya 10 menit, 15 menit gitu. Jadi ada aktivitas fisiknya, jadi nggak cuma rebahan aja.
kita motivasi untuk itu. Main inline skate di rumah itu juga bisa. Kayak waktu itu anak saya juga sempat selama isoman kan, ya selain berjemur, main inline skate di rumah itu cukup menyenangkan kok buat mereka. Ya sebenarnya, atau sepedahan kan boleh ya. Kalau misalnya halaman rumahnya agak luas, bisa itu sepedaan di belakang gitu. Itu seperti yang dilakukan anak saya. Jadi main inline skate dan sepedaan di rumah itu cukup untuk memberikan aktivitas fisik pada anak-anak. Kemudian yang satu tadi orang tua ya. Ada juga orang tua. Ya, ada latihan-latihan ringan yang bisa juga dilakukan oleh orang tua atau lansia ya. Misalnya duduk berdiri, itu aja, duduk berdiri selama 5 atau 10 kali gitu. Terus olahraga yang memegang kursi, terus march ya. Jadi march itu jalan di tempat, sambil pegangan kursi. Lansia ya dianjurkan untuk jalan di tempat gitu. Tapi latihannya kalau orang tua ini precautionnya adalah keluhan-keluhan yang lain, misalnya lansia dengan nyeri lutut misalnya, yang nggak bisa kita berikan latihan-latihan yang banyak weight bearingnya gitu. Kemudian penyakit-penyakit penyertanya ya, misalnya ada diabetes, ada jantung, nah itu juga yang harus kita jadikan precaution untuk memberikan latihan kepada lansia. Jadi kalau misalnya untuk rehabadis yang awam, kalau ragu-ragu ya, ini poin pentingnya, bertanya itu nggak apa-apa ya, ibaratnya bertanya lewat telemedicine, bertanya ke puskesmas. Jadi jangan diramesi dewe ya, kalau orang Jawa bilang itu, jangan dikira-kira sendiri gitu. Kalau mencari sumber untuk mengatasi masalahnya ya, carilah sumber-sumber yang terpercaya. Itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol tadi. Mana yang bisa kita jadikan pedoman, terus ini dokter atau bukan, misalnya ini sarannya atau enggak, atau cari second opinion, misalnya dari sini begini, coba dari sini bagaimana, tapi tetap pada orang yang memang ahlinya mengenai ini gitu. Itu juga penting. Tanya, misalnya kalau tanya ke teman, ya tanya yang ke teman yang sekiranya tenaga kesehatan juga. Jadi nanti bisa dijalurkan ke melalui jalur yang benar gitu. Jadi tidak apa-apa kalau ketahuan temannya bahwa kita kena gitu ya. Kan kadang ada yang begitu, soalnya disimpan-simpan. Aduh, enggak, nanti kalau nanya nanti jadi ketahuan deh kalau kita ini confirm. Karena banyak sekali orang awam yang begitu. Mungkin kalau kita sebagai tenaga kesehatan ini sesuatu yang agak biasa ya, dalam tanda kutip ya, biasa ya, kayak kita tuh saling bergantian kena gitu ya. Tapi bagi masyarakat awam tuh memang kadang susah sekali loh mau bener-bener ngaku, wah ya ini kena COVID. Karena apalagi kalau di daerah ya, seperti di daerah saya, stigmanya tuh masih tinggi gitu. Tinggi. Mungkin kalau daerah, nah itu yang menjadikan perbedaan juga. Misalnya daerah perkotaan dengan daerah saya gitu ya, sangat berbeda, bisa sangat berbeda. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan ya memang harus punya cara-cara ya seperti ini, kontribusi kita ya balik kepada masyarakat, gimana cara kita bisa mengedukasi mereka supaya mereka ini bisa terbantu gitu. Jadi ya kita ikut andil dalam mengatasi problem di negara kita ini ya, walaupun perannya entah itu sedikit atau banyak, yang jelas ada gitulah ya kontribusi. Berkontribusi kita. Ya dokter. Oke. Kalau Mas Tim sendiri di rumah dengan orang tua nggak, Mas? Enggak, cukup. Enggak. Jadi berdua aja dengan istri ya. Jadi sempat menyampaikan berita kepada orang tua dan menyampaikan KIE mungkin kepada orang tua untuk latihan dan teman-temannya menjaga kesehatan. Iya, pasti. Jadi ngabari orang tua juga, kemudian juga ngasih tahu bahwa yang udah, bagi saya itu termasuk orang yang cukup ini ya, maksudnya menjaga prokes banget. Nah, yang sudah menjaga prokes aja kena, apalagi yang enggak gitu, kayak gitu sih. Betul. Oke, jadi Dokter Sita dan Mas Tim, ini sebenarnya waktunya tinggal 1 menit. Kita tidak merasa sudah 1 jam ya. Jadi bahkan ada pertanyaan. Jadi kita lanjutkan saja lagi 1 pertanyaan mungkin dokter ya.
ada yang bertanya apakah senam asma itu dapat direkomendasikan untuk pasien COVID atau tidak, Dokter Sita? Oke, kalau senam asma itu biasanya terdiri sebenarnya komponen-komponennya sama ya. Prinsipnya adalah secret removal program, terus kemudian latihan-latihan yang bisa meningkatkan kapasitas paru, terus kemudian meningkatkan chest ekspansi dada. Tadi bahasa awam ya, meningkatkan ekspansi dada, kemudian untuk mengontrol pernafasan gitu. Bisa dijalankan, tetap bisa diaplikasikan, bisa gitu ya. Apalagi kalau bisa diaplikasikan secara rutin. Jadi gini, ini yang perlu diketahui rehabadi semuanya ya, bahwa mungkin sudah banyak saran-saran yang sudah beredar melalui grup WA ya, cara isoman, panduan isoman itu mungkin sudah banyak. Nah, mengenai latihannya ya, jadi latihan itu bisa digunakan sebagai terapi bila ada dosisnya, sama seperti obat-obat lain. Jadi kalau hanya dilakukan misalnya sekali aja ya pada saat menerima, terus dibaca, dilakukan, terus besoknya lupa, atau besok lusanya lupa, baru kalau buka WA lagi, baca lagi, dilakukan lagi. Itu kalau di daerah saya itu banyak sekali. Jadi latihan nafas, proning ya, kemudian latihan fisik itu bisa memberikan manfaat buat tubuh kita, menjadi terapi kalau dilakukan dengan dosisnya, sesuai dosisnya ya. Sama seperti obat, kalau misalnya harusnya 3x1 tapi kita minumnya cuma 1x1 ya dia efek terapinya jadi tidak bisa maksimal gitu. Jadi latihan apapun yang disarankan ya diharapkan dilakukan itu rutin setiap hari selama masa isoman dan setelahnya, sesuai dosisnya itu ya, misalnya kayak intensitasnya tadi ringan kah, sedang kah, itu supaya bisa berefek terapi yang baik untuk rehabadi semuanya gitu. Jadi jangan dilakukan cuman kalau ingat saja atau sekali-sekali saja ya, nanti efeknya tidak maksimal gitu. Ya, penting kontinuitas sih dokter ya. Betul. Jadi mungkin karena terbatas waktu ini dokter dan Mas Tim, mungkin kita akan segera akhiri, tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dari Mas Tim sendiri ya sebagai penyintas COVID buat teman-teman di rumah dan sahabat semuanya. Jadi bagaimana menjaga agar kita tetap waras dan sehat di rumah? Mungkin yang terakhir, silakan Mas. Ya, terima kasih Beli. Jadi saya sih meng-highlight apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sita. Yang paling penting selain kita, buat saya sih obat insya Allah bisa terjangkau dengan adanya Vaskes. Tapi di luar obat tuh yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri. Jadi ketika rehabadis itu keluarga ataupun rehabadis sendiri terkonfirmasi COVID, yang pertama jangan terlalu panik. Karena kalau kepanikan tuh akan bisa merubah pola pikir kita yang harusnya bisa logis menjadi tidak logis. Kemudian yang kedua adalah tetapkan mindset bahwa ini COVID bisa sembuh dengan semangat, dengan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, dan kita tetap rutin minum obat dan kontrol dengan nakes yang memang sudah bisa terhubung secara telemedicine. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk tetap selalu melakukan aktivitas fisik, latihan nafas, dan kemudian memposisikan diri kalau memang ada gejala-gejala tertentu, ada posisi-posisi tertentu yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa tetap beribadah, karena mau usaha sebanyak apapun, mau latihan sebanyak apapun, obat sebanyak apapun, tetap ibadah adalah kunci untuk kesembuhan kita. Gitu. Yes, penting sekali untuk beribadah ya. Terima kasih Mas Tim. Kemudian Dokter Sita mungkin ada tambahan dokter sebagai closing statement pada malam hari ini, silakan. Oke, sesuai dengan judulnya ya, stay safe and healthy. Memang yang harus kita tekankan ya pada rehabadis semua bahwa COVID itu bukan stigma ya, gitu. It's okay kalau misalnya terus terkonfirm itu wis nggak apa-apa, acceptance dulu, terima dulu, oke nggak apa-apa. Terus cek kondisi diri nih, masih oke, ada gejala ringan atau sudah mulai gejalanya sudah tidak bisa kita atasi sendiri, itu kita harus aware terhadap alarm-alarm diri sendiri.
kemudian tidak apa-apa untuk meminta bantuan ya terhadap apapun ya, entah itu pengobatannya kepada puskesmas, kepada dokter, kepada tenaga kesehatan, itu nggak apa-apa. Jangan takut, wah nanti terus di swab, aduh nanti kalau ke sana nanti dikidiin di itu. It's okay, ya nggak apa-apa. Itu memang tujuannya bagus supaya pengobatannya benar dan sembuhnya juga baik, ya. It's okay. Ya. Terus terus lapor ya kepada petugas-petugas yang terkait ya, RT RW, lingkungan ya, puskesmas terdekat gitu, supaya ada pencatatan dari tenaga kesehatannya, supaya juga itu ikut juga peran serta kita mengatasi, kan tersurvei ya, akhirnya tercatat, terrecord dengan baik gitu. Kemudian supaya juga sebenarnya mungkin itu negatif tinggi kita sendiri ya, wah nanti ini lapor Pak RT RW, wah panjang nih, nanti beginilah, nanti begitu, rumahku begini, rumahku begitu. Nah itulah, itu yang kita harus tahu, mana yang harus kita letakkan, mana yang enggak gitu. Belum tentu, kan itu kita nggak tahu kalau kita nggak melakukannya. Barangkali ternyata setelah kita lapor, ternyata tetangga tuh pada baik-baik banget, udah kecantol lah semua makanan itu di di pagar lah, atau juga RT RW juga bantu mau olahraga jam berapa, nanti biar orang-orang saya kasih tahu Bu supaya mereka masuk dulu, jadi Ibu bisa olahraga di depan ya kan. Kita sekarang soalnya sudah mulai teredukasi juga ya para jajaran yang duduk di pemerintahan itu. Terus kemudian setelah itu Kak, nah ini dia juga, kalau misalnya ada rasa panik, cemas, takut, it's okay juga ya. Itu dialami oleh semua orang, bahkan kita aja yang tenaga kesehatan itu aja masih merasa begitu. Ada rasa-rasa, aduh kenapa, aduh gimana, aduh orang tua aku nih, aduh gimana ya, ini nanti kena kesini ke situ. Jadi it's okay gitu loh, cemas, takut, it's okay. Tapi tahu cara mengatasinya, tahu cara ngeremnya juga gitu. Kalau merasa tidak bisa dengan diri sendiri ya, dengan ibadah, dengan meditasi, atau dengan cara-cara, dengan breathing exercise itu tidak bisa mengatasi, tidak apa-apa juga meminta bantuan profesional. It's okay juga, psikolog, psikiater, tidak apa-apa, atau tenaga kesehatan, nanti biar dicarikan jalurnya. Jadi jangan merasa aduh dia gimana, itu nanti makin panik, makin gejalanya juga, karena kalau panik itu cemas juga tambah sesak dan sebagainya, nanti juga tambah jelek ke semuanya. Terus kemudian yang lain-lain ya sesuai dengan Mas Timur tadi, menjaga imunitas dengan makan 4 sehat 5 sempurna, istirahat cukup, terus olahraga yang baik, minum obat sesuai dengan apa yang diresepkan dokter. Kemudian jangan pikirkan yang lain-lain, fokus untuk sembuh, gitu aja. Terus memfilter apa yang perlu kita baca dan apa yang tidak perlu kita baca. Memfilter siapa yang WA-nya harus kita balas ataupun yang tidak usah gitu. Karena ya memang pada saat-saat ini itu penting ya gitu. Terus apakah perlu pembatasan terhadap gadget, terhadap TV atau enggak, itu bisa kita yang menentukan. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi itu yang harus kita salah satu yang harus kita set juga gitu. Terus istirahat cukup tadi sudah ya, karena kalau cemas dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu nih, penyintas COVID ini biasanya rata-rata mengeluh nggak bisa tidur. Tuh, mungkin itu juga karena kecemasan, karena overthinking, karena tidur siangnya udah banyak, terus malamnya nggak bisa tidur, macam-macam. Makanya membuat manajemen diri yang bagus itu juga baik juga gitu. Tapi semuanya itu bisa terwujudkan, ya itu tadi balik lagi, kalau kita stay sane, itu penting banget. Jadi tidak panik, tidak overthinking, dan fokus gitu, dan tenang. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi Dokter Sita dan Mas Tim. Jadi mungkin tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana kita men-set mind kita sehingga kita bisa memanage diri kita untuk selama isoman
maupun teman-teman yang nanti punya keluarga yang isoman ataupun yang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa disampaikan seperti itu. Jadi jangan lupa juga kita dari rehab untuk melakukan latihan nanti bagaimana cara-cara detail latihannya teman-teman dan rehabadis sekalian bisa mendapatkan informasinya sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya maupun melihat di IG rehabaya.id. Jadi terima kasih kepada Mas Tim dan Dr. Sita yang malam ini sudah berbagi bersama sampai menyita waktunya. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu di IG Live selanjutnya dan semoga nanti kita akan bisa membuat topik-topik yang lebih bermanfaat buat rehabadis sekalian. Terima kasih juga buat semua rehabadis yang sudah join. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak. Oke, sampai jumpa. Staying sane and healthy. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Selalu. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa, Mas Tim. Ya, sampai jumpa, Dr. Sita. Semoga kondisi segera membaik ya. Jadi kita amin, ketemunya pagi layar seperti ini ya. Siap. Terima kasih. Sehat semuanya. Baik, dadah semuanya. Yo, terima kasih. Aku nih nggak tahu nih channel live-nya gimana sih. Nanti dari Blimade langsung. Oh gitu, oke deh. Ya. Jadi harus senyum terus.